Nora. Tanda mata Amidiat Nora. Plate pabeli Nora Sembat. Luar Namo Buddhaya, salam kebajikan. Negara Timur dan rombongan yang kami hormati Bupati Sika, Wakil Bupati Sika, yang kami hormati anggota DPR RI, 4 DPR RI, Bapak Ahmad Johan, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Petrus Bregmans Robi Tulus Bapak, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sika, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sika, yang kami hormati para asisten sekretaris, para guru pada malam hari ini. Rangkaian acara pada malam hari ini kunjungan kerja serta silaturahmi Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sika serta para guru SMA SMK se-Kabupaten Sika. Malam hari ini Rabu 2 April 2025 akan segera kita mulai. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Pak Ahmad Johan, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Sika, beserta seluruh jajaran pimpinan dari Pemda Kabupaten Sika yang hadir, para asisten, kepala OPD, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sika, Pak Stef, yang saya hormati Forkopimda yang hadir pada malam hari ini, Pak Dandim, Pak Wakapolres, Pak Dandan Tamal, dan juga mewakili Kajari Kabupaten Sika, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, yang menemani saya ini Pak Robi Tulus Bapak, terima kasih hadir di sini, dan PLT Kadis TU masih pakai PR ya, PUPR Pak Beni Nahat, kemudian di belakang itu ada Kabak Protokol, ada Pak Gusti, semua lah teman-teman dari Kupai dan saya. Banyak yang mau datang tidak dapat tiket, jadi tadi ini termasuk kunjungan gubernur yang pokoknya orangnya sedikit, ramping, bergerak, tidak usah terlalu banyak pikiran merah, yang penting data yang berguna, biar tidak usah banyak makan anggaran. Kami sudah keliling kemarin di Timor, sekarang mau keliling Flores. Yang saya hormati Pak Michael, koordinator pengawas di Kabupaten Sika, beserta semua pengawas yang hadir pada malam hari ini, yang sudah membaktikan diri buat Tananian Sika untuk SMA, SMK, dan SLB ya. Tepuk tangan dulu buat para pengawas, kepala sekolah guru. Saya juga mudah-mudahan singkat saja karena saya tahu sudah malam. Saya mohon maaf sekali kami terlambat. Memang terlambat ini betul-betul karena faktor jalan. Jadi Pak Beni ingat faktornya itu karena faktor jalan. Kalau dilihat di maps itu sebenarnya kalau kita jalan bagus itu cepat. Lobang terlalu banyak jalan ya. Sampai di Sika, sampai di Momere. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami memang tadi ini jalannya agak muter-muter. Tiba di ND tadi jam 8 kurang. Saya kemarin jam begini masih di Semarang ke Jakarta, baru Jakarta ke sini terbang, tiba tadi pagi di Kupang langsung sambung ke sini. Kata Pak Ayo, ya itulah pergerakan kita aktivis tuh. Tidak boleh kalah dengan agenda yang ada. Tiba tadi kami langsung menuju ke Nagakeo melihat bendungan Lambo. Itu akan menjadi bendungan terbesar se-NTT dengan kapasitas nanti itu kira-kira di atas 50 juta kubik. Masih makan TMF di tetes yang saya lihat 45 juta kubik. Kami juga melihat sendiri bagaimana tadi produksi garam juga PT Citam
sudah berfungsi 200-an hektar, masih akan dikembangkan lagi 200-an hektar. Kami juga pembukaan lahan, pencetakan sawah. Kami lihat sendiri bagaimana tadi cetak sawah di Nagakeo menggunakan alat berat. Dan terakhir kami tadi di BUMDes yang menghasilkan ada produksi beras Nagakeo yang bikin tapi BUMDes. Kebutuhan kira-kira 1,3 miliar dari mereka lapor saya. Dan tadi dia bilang ini Pak, ini tanah provinsi yang dipakai. Ini menjawab Pak Bupati Sikai. Tadi saya langsung kasih, ini saya kasih memang di tanah kasih BUMDes. Kita kasih dari provinsi, kasih nanti baru kita proses, kasih ke BUMDes. Karena dia membuat produksi yang membuat, ya kalau kayak gitu kita kasih gitu. Karena itu produksinya bagus buat kita semua. Dan terakhir tadi melihat kita punya instalasi PLT Eropa yang juga mengamankan akses kita di daratan Flores. Secara umum saya sampaikan juga di sini bahwa kita punya elektrifikasi di Flores ini angkanya agak tipis sebenarnya. Antara beban puncak kayak jam-jam begini ini dengan kapasitas terpasang yang bisa dipakai itu tipis. Itu Eropa itu nyumbang 2 kali 7 14 megawatt. Kemudian juga tentu dengan segala situasi harus kita nanti diskusikan dengan pihak gereja, para uskup. Itu PLTP saja tadi saya cek, Ulumbu itu hampir 10 megawatt. Kemudian Sokoria itu hampir tadi 7 megawatt. Kalau dua ini tiba-tiba kita kasih off kan, Flores defisit listrik. Ini yang existing. Jadi memang tadi kita mesti diskusikan bagaimana cari cara agar nanti ini semua bisa kita kerjakan dengan baik. Malam hari ini khusus sebenarnya memang tentang pendidikan. Nanti Pak Ayo nanti mungkin kalau masih besok berkenan, karena besok saya dan Pak Ayo ini habis dari sini langsung ke Larantuka. Besok pagi itu kami jam 7 mesti nyebrang dari Larantuka ke Adonara karena ada acara di Lamahala. Ini pertemuan Lamahala sedunia. Dari berbagai negara juga mungkin datang ke sini. Besok itu mereka pertemuan, jadi ada grup juga namanya grup Lamahala sedunia kumpul. Bicara bagaimana bangun Lamahala. Saya memainkan tadi kalau Pak Bupati tadi omong tadi kalau ada misalnya ya dari Kewa Pantai mungkin kumpul, Kewa Pantai sedunia, itu kan menarik tuh. Kan Bu Femi bisa bersama yang lain, pimpin sini pertemuan Kewa Pantai sedunia, atau dari Liau mungkin dari Pagaka itu bisa juga bikin pertemuan sedunia. Karena saya tadi sekarang lihat Lamahala sedunia ini bagus juga orang Lamahala ini. Mereka sedunia besok kumpul dari berbagai daerah sedunia, se-Indonesia itu mereka kumpul juga. Besok ada acara mereka kumpul sama-sama di Lamahala yang saya dan Pak Ayo akan besok hadir. Khusus soal pendidikan, tadi yang Pak Michael sampaikan tadi saya setuju semua Pak ya. Pertama tadi urusan nanti terkait dengan 4 tadi yang mau pensiun kan ada 2 yang mau pensiun ya. Nanti kasih masukan usulan, saya segera proses Pak ya. Tapi cari pengawas yang bagus, karena kami kan tidak ada sampai di sini kan, jadi sekarang kita amankan itu. Kemudian yang kedua apalagi tadi Pak Michael? Kasih masuk juga, yang penting kasih kami dia usul saran sama menjadi kepala sekolah, saya proses segera. Ya, habis ini masalah masih tahu. Tapi cari yang kepala sekolah yang bergeraknya mantap. Yang ketiga apa tadi Pak Michael? Sertifikasi tanah. Dari sekolah SMA, SMK, SLB mana yang belum bersertifikat, kasih ke saya proses juga untuk bikin sertifikat cepat. Ya, ini punya provinsi semua kan? Tapi jangan lagi minta jatahnya kabupaten, minta masuk provinsi, nanti bupati marah saya. Ya, kali tadi bupati langsung, Pak Gubernur jangan ambil lagi aset Pemda 32. Kita harus pakai pola itu, pola sang surya, Pak Michael. Hanya memberi tak kembali. Setuju? Kan diperlakukan begitu, hanya memberi tak harap kembali. Nah, provinsi modal begitu Pak. Ada kita punya barang kita kasih, tapi jangan minta aset daerah tingkat 2, nanti tingkat 2 ambil kita. Kalau Pak Michael ada butuh tempat yang lain, kita punya aset banyak. Nanti tinggal lapor ke Pak Ambros, kepala dinas, nanti kita cari aset di sini. Yang punya provinsi ya, jangan ambil punya Kabupaten Sika. Maka Kabupaten Sika minta kita kasih, tapi kalau kita ambil jangan ya. Jadi sudah semua tahu ya? Atau ada lagi Pak Ambros yang masih yang tadi dari Pak Michael yang belum beres apa? Sudah semua? Apa lagi? Kantor pengawas tidak punya tenaga administrasi sehingga kami semua kadang kebutuhan di kantor tidak ada orangnya karena kami di sekolah-sekolah. Oke.
Nanti itu malah catat ya tadi. Udah, kalau gitu kita beresin cepat itu. Butuh 1 atau 2? Butuh 2, oke. Kita langsung kita terima, catat. Nanti Pak Abri ya, besok kasih tahu kadis seluruh 2. Apalagi yang diminta lagi Pak Michael? Sudah semua? Oke, cukup ya. Ada tambah lagi sama masih apa lagi? Lo kan orangnya ada yang PNS, ada yang P3K. Yang kita kirim saja ke sini, kalau tidak mau kita coret, kan susah. Jadi kita punya pasukan provinsi cukup banyak. Jadi kalau ada kurang-kurang begitu langsung kita geser ke sini untuk bisa bantu diisikan. Saya mau fokus tadi terkait yang sudah Pak Michael sampaikan terkait dengan program pendampingan yang juga tadi Pak Bupati Sika sampaikan. Waktu kita memang tidak ideal ya, mempersiapkan anak-anak didik SMA, SMK, SLB untuk masuk sekolah-sekolah kedinasan TNI Polri dan kampus-kampus terbaik yang ada di dalam maupun luar negeri, negeri maupun swasta. Tapi di tengah waktu yang terbatas ini saya pikir kita coba efektifkan sehingga kita bisa dapatkan hasil yang baik untuk yang lolos di Akpol, yang lolos di Akmil Angkatan Darat, Laut maupun Udara, maupun juga sekolah-sekolah kedinasan. Mohon maaf ya Pak Kapolres ya. Kemarin kan tiba-tiba waktu pas pengumuman Akpol, orang rame setelah pengumuman itu keluar. Merame karena merasa orang NTT yang lolos cuma sedikit. Ya itu juga salah kita juga. Kan pendidikan di TNI Polri itu kan harus kecerdasan, dia punya psikologi dan fisik dan lain-lain lah. Itu dinilai semua. Teman saya saja namanya Sinta Makujawa yang suaminya kombes, mau sebentar lagi jenderal misalnya, dia juga polisi, sudah 2 tahun tes Akpol saja tidak lolos. Padahal bapaknya itu bapak ibunya Akpol semua, kemudian sudah kombes, mau naik jenderal, tidak lulus. Anaknya Pak Kapolri ini tidak lulus. Itu yang selalu Pak Bupati Sika panggilnya zaman dulu ya, sekarang tidak mungkin panggil begitu lagi. Zaman Pak Bupati Sika masih aktivis atau masih di partai PSI belum jadi bupati masih panggilnya Mas. Kalau PSI kan panggilnya kan Mas Bro, Sis, Mas Bro Sis. Jadi sekali waktu pas lagi telepon-teleponan sama Pak Listio Sigit, Pak Kapolri, karena kebiasaan di PSI ya panggilnya kan Bro Pak, ayo Bro atau panggilnya Mas. Habis dia telepon ada panggil Mas, saya tanya tadi siapa yang ditelepon? Saya panggilnya Aji. Baru habis telepon dengan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, tapi panggilnya karena biasanya Mas, panggilnya Mas. Saya bilang, ini enak betul ya. Kita kalau ketemu Pak Kapolri itu kita siap. Dia panggilnya Mas lagi. Nah tapi sekali lagi, mau lolos sekolah-sekolah demikian itu harus dipersiapkan. Termasuk juga yang mau sekolah-sekolah misalnya masuk sekolah kedokteran, ya banyak anak-anak kita butuhkan. Atau juga sekolah-sekolah khusus lagi yang lain yang perlu juga kita siapkan dengan baik. Jadi nanti Pak Michael dan teman-teman, tolong nanti itu disiapkan, tadi saya dengar 70-an semua ya, disiapkan dengan baik agar, sekali lagi terima kasih, nanti kalau sudah dibantu dan dibimbing oleh dari TNI dan Polri, tolong nanti mereka juga dibantu dibimbing agar semoga dari NTT, khusus dari Sika ini juga ada yang meneruskan kiprah para seniornya di waktu yang lampau atau saat ini. Sekali waktu saya ketemu dengan anaknya Pak Danoda Pale, sekarang bintang 2 ya. Dia kalau tidak salah di Mabes TNI sekarang. Kemudian juga misalnya ketemu dengan yang polisi. Wakil Gubernur sekarang Pak Joni Sodoma, mantan Kapolda, bintang 2 juga. Kita punya juga banyak lagi senior polisi juga yang kepingin juga ada banyak penerus yang bisa ikut dari bawah. Sehingga kalau Anda kata dari Sika nanti kita bisa siapkan dengan baik, mudah-mudahan sekolah-sekolah kedinasan itu kita bisa optimal di TNI Polri, STPD dan sebagainya. Itu juga yang sekolah-sekolah bagus di dalam luar negeri. Saya belum tahu kalau di Sika, di Pemda Provinsi itu klaster anak-anak lulusan luar negeri sudah saya bikin sendiri. Saya itu lagi bikin klaster, bikin pengelompokan di ASN di Kupang yang mau berbisnis itu sendiri, yang mau jadi wirausaha. Kami sudah bikin ada 527 orang. Itu ASN di Kupang yang mau jadi pebisnis, mau jadi pengusaha, kita klaster sendiri 527 orang. Saya minta kepala BKD bikin. Siapa mau jadi penulis bikin sendiri. Siapa mau main-main medsos kita bikin sendiri. Nah, sampai lulusan luar negeri kami punya sekitar mungkin hampir mendekati 100 orang mungkin. Itu sendirilah kita bikin klasternya. Itu bisa diberikan gambaran dengan baik. Karena sudah tidak lagi zamannya kayak zaman dulu kita kuliah, zaman waktu dulu. Itu kita kuliah itu cuma memberikan ruang anak-anak itu mereka
memilih sendiri karena faktor pertemanan. Itu banyak sekali. Itu di mana mereka mengkonversi orang tidak harus lagi sekarang kuliah di dalam ruang kelas. Kalau dulu kan kita cuma di luar ruang kelas itu pada saat kita KKN saja. Ayo,